Senin 5 Mei 2025, kebakaran terjadi di sebuah rumah 2 lantai di Jalan Tanah Koja 2, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga api muncul akibat korsleting listrik. Ibu F, 60 tahun, penghuni rumah, baru saja selesai sholat maghrib ketika melihat kobaran api di lantai 2. Warga segera melapor ke call center 112. Sebanyak 12 unit mobil pompa dan 48 personel damkar Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas berhasil mengendalikan api dan mencegah perambatan ke bangunan lain. 16 unit sudah diluncurkan ke TKP. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pukul 18:11 menit. Untuk semua unit yang kita luncurkan ada 12 unit. Untuk kendala di TKP tidak ada, hanya di akses jalan masuk itu jalannya sempit. Nah, unit kita yang bisa masuk hanya unit kecil 2.500, yang untuk yang besar sementara tidak bisa masuk. Din Komandan melaporkan situasi saat ini. Jaya. Rabu 21 Mei 2025, gudang di Jalan Petojo Selatan 10 Gambir, Jakarta Pusat dilaporkan terbakar sejak Selasa pagi 20 Mei 2025. Operasi pemadaman oleh pemadam Jakarta dimulai pukul 5.12 waktu Indonesia Barat. Minimnya ventilasi dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Setelah hampir 20 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dilokalisir pukul 1.20 dini hari. Pendinginan dilakukan mulai pukul 1.50 waktu Indonesia Barat dan operasi dinyatakan selesai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 19 unit gabungan dan 95 personel dikerahkan dalam peristiwa ini. Kamis pagi 8 Mei 2025, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Lembang Baru 1, Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang. Laporan diterima pukul 6 waktu Indonesia Barat dan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Tim damkar dan penyelamatan Ciledug dan Pinang segera dikerahkan, mengerahkan 3 armada dan 20 personel ke lokasi. Api berhasil dipadamkan pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Halo Pak, ada kebakaran ya di Jalan Pancasila 2? Bisa kesini nggak? Untuk yang terbakar apa Pak? Lampak limbah gitu, plastik. Udah gede banget, udah ngebakar mobil juga. Telah terjadi kebakaran pada sebuah lapak limbah plastik di kawasan Cicadas, Gunung Putri. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik.
2 unit kendaraan pemadam dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi api. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dan situasi kini dinyatakan aman terkendali. Karena bahan yang mudah terbakar ya, jadi untuk sulit dipadamkan. Materialnya seperti kain, bahan-bahan plastik ya. Kita kerahkan 2 unit. Tidak ada korban jiwa? Untuk korban tidak ada. Gede Pak, gede banget Pak, tolong Pak, cepet Pak, tolong Pak. Bang, setelah izin info Bang, setelah terjadi kebakaran di belakang nih Bang, lapangan. Rabu 21 Mei 2025, kebakaran terjadi di sebuah rumah di Jalan Kiai Maja, Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Laporan diterima pukul 10.49 waktu Indonesia Barat. Diduga, kebakaran dipicu oleh tabunan atau tungku api tradisional. 3 armada dan 15 personel dari UPT Damkar Ciledug dan Pos Pinang dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat tanpa menimbulkan korban jiwa. Semoga anggota Damkar Kota Tangerang sehat-sehat selalu Bang, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mantap. Senin 21 April 2025, Damkar Tanjung Priok menerima laporan warga soal kunci motor yang terjatuh ke dalam got tertutup beton di Jalan Warakas 3, Jakarta Utara. Regu penyelamat diterjunkan dengan 1 unit light rescue dan 3 personel. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan evakuasi. Dalam waktu kurang dari 20 menit, kunci berhasil diangkat dan diserahkan kembali ke pemiliknya. Senin dini hari 14 April 2025, tumpahan solar di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok bikin jalan licin dan pengendara terjatuh. Warga melapor ke Damkar Jakarta Utara pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Tim Pos Gaya Motor langsung bergerak cepat tiba di lokasi pukul 2 dan lakukan penyemprotan bersama PPSU. Pukul 2.30 penanganan selesai, jalan kembali aman dilintasi. Bergaulnya sama dinas lingkungan hidup, minta bantuan dinas kebakaran. Selasa sore 1 April 2025, sebuah mobil terperosok di pinggir jalan sempit saat berpapasan dengan kendaraan lain di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok. Warga langsung melapor ke Damkar Jakarta Utara pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Tim dari sektor Tanjung Priok bergerak cepat ke lokasi dan tiba pukul 18.03. Dengan bantuan alat lifting bag, mobil berhasil dievakuasi pukul 18.38. Situasi aman terkendali. Mobil nyalain Pak. Ayo Pak, oke, yuk, pelan-pelan, yuk, langsung aja. Ini
Iya. Langsung nggak sakit kan? Enggak. Sakit nggak, Bun? Enggak kan? Kalau sakit itu teriak. Iya. Kamis pagi 10 April 2024, pasangan suami istri mendatangi Pos Merdeka Damkar Kota Depok untuk meminta bantuan tak biasa. Sang istri mengalami kesulitan melepas anting yang tersangkut di telinganya. 3 personel yang sedang piket segera membantu. Setelah diperiksa, lapisan karet penutup anting mengeras, membuatnya sulit dilepas. Dengan hati-hati, petugas memotong bagian karet menggunakan gunting kuku. Anting akhirnya berhasil dilepaskan. Ya. Alhamdulillah. Nggak kepotong jadinya. Makasih banyak, Bang. Nggak kepotong. Itunya aja karetnya. Enggak, itu doang yang Kalau lepas. karetnya nggak bisa, saya mau potong. Bisa kadinya bisa. Mesin A, kaki sama mesin A. Bisa so. Bro. Seorang pemuda asal Cicalengka, Fauzan Maulana, 19 tahun, meminta bantuan damkar karena sandalnya tersangkut di betis saat hampir jatuh dari motor. Petugas sempat menyarankan memotong sandal, tapi akhirnya berhasil dilepas dengan sabun cuci piring tanpa merusak sandal. Kepala Bidang Rescue Damkar Kabupaten Bandung menyebut, damkar kini semakin dipercaya warga untuk berbagai jenis darurat, tidak hanya kebakaran. Sabtu 19 April 2025, seekor ular sanca mengejutkan warga di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Seorang anak yang tengah bermain game melihat keberadaan ular dan segera melapor ke petugas damkar. Tim penyelamat dari sektor Gulkarmat Pademangan langsung turun ke lokasi dengan 1 unit light rescue dan 3 personel. Evakuasi berlangsung cepat dan pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, ular berhasil diamankan tanpa kendala. Ya Mas, ini nggak pakai, mau pulang. Pada Selasa 1 April 2025, tim pemadam kebakaran Cilincing menerima laporan kunci mobil terjatuh. Tim pemadam kebakaran Cilincing menerima laporan kunci mobil terjatuh ke saluran air di Jalan Kapuas Raya, Semper Barat. Tim dengan cepat berangkat ke lokasi dan melakukan pencarian menggunakan peralatan khusus. Setelah sekitar 20 menit, kunci berhasil dievakuasi dalam kondisi aman. Proses evakuasi berjalan lancar dan memberikan bantuan yang dibutuhkan warga dengan cepat dan profesional. Orangnya banyak banget yang megangin. Nggak apa-apa. Air kecolokan. Iya, ayo. Dah, lemesin aja, lemesin. Lemesin. Jangan dilawan. Jangan ditegangin. Iya, jangan dilawan. Pada Jumat 23 Mei 2025, tim Rescue Charlie melakukan evakuasi jari yang terjepit di slot atau engsel kunci pintu. Pelapor bernama M. Nabil dari SMA N7. Kejadian berlangsung di Jalan Garut Lio, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren. Tim segera merespon dan berhasil menangani dengan cepat dan aman tanpa korban luka serius.
Evakuasi berjalan lancar dan personel selalu siap membantu masyarakat kapan saja. Kamis 6 Maret 2025 menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur bersama instansi terkait menggelar aksi kebersihan di Kota Bekasi. Fokus pembersihan adalah lumpur bekas banjir yang masih menyelimuti wilayah seperti Komplek Pondok Gede Permai, Pondok Mitra Lestari, dan Kemang Pratama, termasuk fasilitas umum seperti sekolah. Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan 2 unit kendaraan untuk mendukung pembersihan jalanan dari lumpur. Diharapkan masyarakat Bekasi dapat kembali beraktivitas normal dan menempati rumah mereka dengan nyaman. Ada handuk di dalam tuh aja kali. Selasa 8 April 2025, warga melaporkan seekor iguana yang berada di atap rumah di Jalan Samudra 5, Jakarta Utara pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Ternyata kandang iguana tersebut terbuka, membuat iguana melarikan diri dan berjalan menuju atap rumah. Menindaklanjuti laporan, Sudin Gulkarmat Jakarta Utara segera meluncurkan 1 unit light rescue dan 3 personel dari sektor Tanjung Priok. Tim tiba di lokasi pada pukul 12.34 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan evakuasi. Pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, tim berhasil menangkap iguana tersebut dengan selamat dan aman. Maaf, saya lagi kena keselip ban. Mohon info bantuan di daerah Gunung Salak ya. Unit sudah datang. Minggu 29 September 2024, tim damkar menerima laporan sebuah mobil terperosok saat camping akibat medan parkir yang sulit. Tim segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung sekitar 2 jam dengan kondisi lancar dan aman tanpa kendala. Kami mengimbau kawan damkar untuk selalu waspada dan hati-hati. Jika membutuhkan bantuan terkait kebakaran atau non-kebakaran, segera hubungi kantor damkar terdekat atau call center darurat 112. Dilakukan untuk 112, pelayanan is the best. Ayo, buat bapak-bapak sama ibu-ibu nih yang di rumah, yang suka nyuri listrik nih, hati-hati, nanti bisa meledak loh. Tapi, kalau buat bapak-bapak sama ibu yang jujur, nggak nyolong-nyolong listrik, aman kok. Hati-hati ya. Dari setiap sirine yang meraung hingga detik-detik krusial penyelamatan, kita belajar bahwa keberanian saja tidak cukup.
Diperlukan juga kewaspadaan dan kerjasama untuk menghadapi bahaya yang datang tanpa diduga. Di balik setiap aksi heroik yang Anda saksikan, ada pesan penting. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Waspadalah terhadap bahaya yang bisa datang kapan saja. Dan pastikan Anda selalu siap. Jangan anggap remeh tindakan kecil seperti memeriksa alat pemadam, memahami jalur evakuasi, dan menjaga lingkungan tetap aman. Jika terjadi kebakaran atau situasi yang membutuhkan penyelamatan segera, jangan ragu untuk menghubungi pemadam kebakaran melalui hotline 112. Tim Satria Biru siap siaga untuk melindungi Anda dan orang-orang tercinta. Terima kasih telah mengikuti kisah inspiratif ini. Jadikan pelajaran dari mereka sebagai motivasi untuk selalu peduli dan siap dalam setiap keadaan. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Satria Biru TV One. Bersama kita saling menjaga, karena keselamatan dimulai dari diri kita sendiri.